Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu dulu Mimin tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 1816 sampai bab 1820. Smith juga sedikit ngeri. Namun, dia sedikit lebih tenang daripada istrinya. Jadi dia segera mengulurkan dua jari, memberi isyarat di depan putranya dan bertanya, "Jimmy, bisakah kamu melihat berapa banyak jari yang telah diulurkan ayah sekarang?" Jimmy mengangguk, "Dua jari." "Saya melihatnya." Smith langsung gembira. Dia beralih ke tiga jari dan bertanya, "Sekarang?" "Ini tiga." Smith menangis karena kegembiraan dan tersedak. "Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa lihat itu." Jenny di samping bahkan lebih bersemangat. Dia melihat pil Jiu Xuan Zai Zhao di tangannya dan berkata, "Obat ini sungguh luar biasa." Jimmy hanya meminumnya 1 atau 2 menit. Tidak hanya pendengarannya pulih, tetapi penglihatannya juga mulai melambat. "Saya pulih perlahan. Ini sungguh luar biasa." Smith mau tidak mau berkata dengan terkejut, "Tapi ini seharusnya tidak terjadi. Jadi, kalau obat ini benar-benar manjur, seharusnya tidak efektif secepat itu, kan?" Jenny bertanya kepadanya, "Ini fakta. Fakta ada di hadapan Anda. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya?" "Saya tidak." Smith buru-buru menjelaskan. "Bukannya saya ingin menyangkalnya. Saya hanya berpikir itu sepertinya tidak sejalan dengan akal sehat. Mungkinkah itu ilusi? Efek dari pengobatan sebelumnya baru mulai memberikan efek. Baru saja menggunakan obat ini." Jenny berkata dengan sedikit marah, "Kamu benar-benar putus asa." Setelah itu, dia memikirkan sesuatu. Dia menunjuk ke indikator pada instrumen dan berseru, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa indikator oksigen darah, tekanan darah, dan indikator detak jantung putra Anda saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya?" Sebelumnya, indikator oksigen darah, tekanan darah, dan indikator detak jantung putra Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oksigen sangat rendah sehingga kita perlu menggunakan ventilator. Smith kemudian mengingat detail ini dan berkata dengan ngeri, Ini sungguh luar biasa. Saya akan memanggil dokter sekarang." Jadi dia segera menekan bel panggilan, berseru, "Dokter, tolong datang ke sini secepatnya." Tak lama kemudian, beberapa dokter bergegas menghampiri. Mereka juga mengira kondisi pasien pasti memburuk. Namun ketika mereka tiba, mereka menemukan pasien tersebut sedang berbicara dengan ibunya. Terlebih lagi, dilihat dari cara dia berbicara, tubuhnya memang sudah banyak pulih. Lagi pula dia sudah terlalu banyak bekerja sebelum ini. Melihat keterkejutan dokter, Smith buru-buru berkata, "Pendengaran Jimmy telah pulih, dan penglihatannya perlahan pulih. Dia dapat melihat garis besar dan beberapa jari dengan jelas, dan berbagai indikatornya telah meningkat pesat. Masalah, tolong bantu lihat keadaannya saat ini kondisinya." Beberapa dokter juga sedikit terkejut. Mereka telah berfokus pada kanker selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai pakar kanker terkemuka di dunia. Namun mereka tidak mengerti mengapa putra Smith telah berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Logikanya, jika tumor menekan saraf optik dan saraf pendengaran, hanya ada dua kemungkinan untuk sembuh. Yang pertama adalah mengangkat tumor secara langsung melalui pembedahan, dan yang lainnya adalah menggunakan kemoterapi dan radioterapi untuk mengecilkan tumor secara signifikan. Namun kondisi fisik Jimmy semakin memburuk, belum lagi operasi besar seperti kraniotomi. Ia bahkan tidak sanggup menanggung anestesi umum. Belum lagi kemoterapi dan radioterapi, tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Oleh karena itu, menurut dokter, kondisinya hanya akan semakin parah, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Namun, semua yang mereka lihat di depan mereka sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergegas untuk melakukan penyelidikan secara detail. Setelah dilakukan pemeriksaan, pendengaran pasien memang telah pulih, dan tingkat pemulihan penglihatannya terus meningkat. Sebelumnya Jimmy hanya dapat melihat secara samar-samar, tetapi sekarang kejernihan dan kecerahannya telah meningkat sampai batas tertentu.
Dan indikator fungsi fisiknya memang sudah meningkat pesat. Sebelumnya ia sudah dalam kondisi sekarat, namun kini pada dasarnya tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dokter yang merawat memanggil pasangan itu keluar dari bangsal dan berkata dengan bingung, "Tuan Smith, Nyonya Smith, meskipun saya belum mengetahui alasan spesifiknya, tetapi menurut evaluasi fisik Jimmy saat ini, dia keluar untuk sementara waktu dalam bahaya. Kita mungkin memiliki penilaian yang lebih optimis terhadap siklus hidupnya selanjutnya." Saat dia mengatakan itu, dia sendiri sedikit bingung, sambil memegang dagunya dan berkata, "Masalah ini terlalu serius. Itu membuatku bingung. Saat aku mengujinya 10 menit yang lalu, saya kira dia hanya punya waktu tidak lebih dari 24 jam untuk hidup. Tapi sekarang, seluruh tubuh telah mengambil langkah maju yang besar secara menyeluruh. Selama sel kanker tidak melakukannya, menyebar terlalu cepat, nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya dalam beberapa hari ke depan." Jenny mengangkat pil Jiusuan Zai Zhao di tangannya dan berkata, "Aku baru saja memberikan ini pada Jimmy beberapa menit yang lalu." "Apa ini?" Dokter yang merawat melihat kotak pil Jiusuan Zhao Zhao dengan heran dan bertanya dengan sopan, "Nih, Smith, bolehkah saya melihat kotak di tangan Anda?" Jenny ragu-ragu sejenak, tetapi tetap saja dia menyerahkan kotak itu ke dokteran. Namun, dia tetap menatap kotak obat, takut dokter yang merawat akan memberitahunya untuk penelitian apa dia ingin menggunakan kotak obat ini. Karena kini ia sangat yakin bahwa kotak obat inilah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan putranya. Dokter yang merawat meminum pil Jiusuan Zai Zhao, melihatnya lagi, dan berkata dengan canggung, Apakah ini obatnya? Bukankah ini berarti apa yang Anda katakan terlalu terburu-buru dan tidak tepat?" Mengatakan itu, dia memandang Smith, bertanya dengan ragu, tidakkah dia ingin menulis tentang kanker apa yang cocok untuk obat itu? Dan jika itu adalah obat yang ditargetkan, bukankah dia harus menulis tentang target gen terkait? Smith akhirnya mendengar apa yang dia katakan. Dengannya dia memiliki pandangan yang sama dan setuju lagi dan lagi. "Ya, saya berpikiran sama persis dengan Anda. Petunjuk penggunaan obat ini hanyalah lelucon di bidang medis." "Oh tidak, ini adalah bencana di dunia bidang medis." Jenny tiba-tiba menjadi geram dan geram. Berteriak, "Cukup! Smith, kamu harus tahu kalau anakmu baru saja dinyatakan keluar dari bahaya. Dan yang membuat anakmu keluar dari bahaya adalah obat ini, yang kamu anggap itu sebuah lelucon." Berbicara tentang hal ini, Jenny menjadi semakin bersemangat. "Bukan saja kamu tidak bersyukur sama sekali, kamu malah mengejek dan mempertanyakannya dengan nada sombong. Jika kamu terus memiliki sikap yang sangat sombong ini, tolong singkirkan itu dari mataku." Menghilang. Smith segera meminta maaf, "Maaf Jenny, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin mengatakan bahwa meskipun saya tidak tahu jenis obat apa itu, Anda harus mengakui bahwa apa yang dia tulis di sini deskripsinya benar. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru?" Tergesa-gesa, Jenny mencibir, alasan mengapa mereka tidak mengatakan jenis kanker apa yang digunakan untuk mengobati mungkin karena digunakan untuk mengobati semua jenis kanker, berbeda dengan obat kanker yang sedang Anda pelajari. Obat tersebut hanya dapat mengobati satu atau beberapa jenis saja. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, juga, alasan mengapa dia tidak mengatakan target gen apa yang dimilikinya mungkin karena dia tidak memerlukan target gen sama sekali. Apakah menurut Anda obat target yang Anda teliti benar-benar ampuh, dengan jenis obat Anda? Hanya pasien yang menemukan target gen yang akan memiliki kesempatan untuk meminum obat target yang Anda teliti. Jika dia tidak memiliki target ini dalam gennya, maka obat yang ditargetkan ini tidak akan berpengaruh padanya. Tapi lihat obat ini, tidak perlu mencari target sama sekali, ini bisa langsung berpengaruh setelah diminum langsung, ini jauh lebih baik daripada Anda. Setelah mengatakan ini, dia melanjutkan, selain itu, seperti yang saya katakan di atas, ini dapat dengan cepat membantu tubuh memulihkan vitalitasnya, dalam bahasa Cina. Bukankah vitalitas adalah fondasi seseorang? Lihat pada kondisi Jimmy saat ini. Ini jauh lebih kuat daripada 10 menit yang lalu. Bukankah ini tanda pemulihan? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bagaimana Anda bisa berani terus mempertanyakannya?
Ditegur Jenny seperti itu, tidak hanya Smith, tapi juga dokter yang merawatnya pun sedikit malu saat ini. Dia melihat obatnya dengan hati-hati dan mau tidak mau berkata, "Bolehkah saya mengambil satu untuk tes?" Jangan pernah berpikir tentang itu. Jenny mengambil kembali obat itu dan berkata, "Ini adalah hidup anakku menyimpan obat, tidak ada yang bisa mengambilnya." Melihat obatnya diambil kembali, dokter yang merawat dengan cepat menjelaskan, "Nyonya Smith, jangan salah paham, saya hanya ingin menguji ramuan obat ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya, khusus tentang itu. Ngomong-ngomong, mari kita analisa lagi apakah kemajuan Jimmy disebabkan oleh obat ini. Karena ini sains, kita harus lebih teliti. Bagaimana menurut Anda?" Jenny berkata dengan ekspresi marah. "Saya bilang keluar dari nih, aku. Sungguh, aku semakin muak dengan wajah kalian yang disebut-sebut sebagai orang ilmiah. Fakta ada di depan kalian. Tapi kalian masih belum percaya. Apakah yang disebut sains lebih meyakinkan dari kenyataan?" Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan menjawab. Tiba di bangsal, Smith dan dokter yang merawat bergegas masuk, hanya untuk melihat bahwa Jimmy sudah kesulitan untuk duduk sedikit. Jenny berjalan cepat ke arah putranya dan bertanya dengan prihatin, "Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang?" Jimmy berkata, "Tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan aku mempunyai kekuatan. Tetapi penglihatanku masih kabur. Ada perasaan baru saja membaik, tapi sekarang sudah hilang." Jenny buru-buru berkata, "Jimmy, jangan khawatir. Mungkin efek obatnya sudah habis, ibu akan memberimu pil lagi besok. Aku percaya dengan keadaanmu. Itu bisa terus membaik." Jimmy bertanya dengan penuh semangat, "Bu, apakah saya hampir sembuh?" Jenny menangis kegirangan dan memegangi kepala putranya. Tersedak oleh isak tangis, dia berkata, "Ya, Jimmy, kamu akan segera sembuh." Jimmy juga berkata dengan wajah bahagia, "Kalau begitu, kalau aku sudah sembuh, aku akan bermain bisbol, roller coaster, dan aku akan pergi ke Ocean Park." Jenny tanpa ragu, dia berkata, "Oke, apapun yang ingin kamu lakukan, ibu akan pergi bersamamu ketika waktunya tiba." Smith tidak bisa menahan tangisnya saat ini. Dia tanpa sadar bertanya kepada dokter yang merawat di sebelahnya, "Apakah obat itu benar-benar ajaib?" Dokter yang merawat berkata dengan ekspresi kosong, Saya tidak yakin. Tetapi menilai dari pengalamanku, rencana pengobatan yang kami gunakan pada Jimmy memang tidak mungkin menghasilkan efek seperti itu. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi, kemungkinan besar itu adalah efek dari obat ini. Holy Motherfucker. Smith mengumpat dengan keterkejutan di wajahnya, melepas dasinya, dan berseru, "Sepertinya orang China akan mengejutkan dunia kali ini." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengaturnya sendiri dan Wei Liang menelepon manajer hubungan masyarakat yang dia temui. Ketika panggilan tersambung, kalimat pertamanya adalah, "Saya ingin informasi kontak Wei Liang, segera." Meskipun pihak lain terkejut, dia langsung setuju dan berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Smith, saya akan memberikannya informasi kontaknya sekarang. Saya akan mengirimkannya kepada Anda." Segera, Smith mendapat serangkaian nomor telepon yang dimulai dengan +86. Dia langsung menelepon Wei Liang tanpa berpikir. Saat ini, Wei Liang baru saja check-in di sebuah hotel di pusat kota Washington dan bersiap untuk terus mencari informasi selebritis di Amerika Serikat yang membeberkan berita tentang kanker. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Wei Liang ragu-ragu sejenak dan menekan tombol jawab. Suara Smith segera terdengar di telepon. "Halo, Tuan Wei, saya James Smith." Wei Liang mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Ada apa dengan Tuan Smith?" Smith berkata dengan berani, "Tuan Wei, ini seperti ini, saya memberikan anak saya obat yang Anda berikan kepada saya, dan sekarang efek pada anak sudah membaik secara signifikan. Jadi saya ingin bertanya, seberapa besar perbaikan yang dapat ditingkatkan kondisi anak jika dia meminum satu pil setiap hari, dan yang lainnya adalah ini, bisakah obat ini menyembuhkan kanker sepenuhnya?" Wei Liang berkata, "Saya tidak dapat memberitahu Anda hal ini dengan jelas.
karena penyakit yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Namun, tidak peduli seberapa serius kondisi pasien kanker, selama mereka mulai meminum pil Jiuxuan Zhaizhao, kondisi mereka akan membaik, pasti akan terus membaik, meski sangat serius, pasti bisa disembuhkan dengan meminumnya dalam waktu lama. Setelah mengatakan itu, Wei Liang menambahkan, saya sarankan Anda mengamati pengobatan anak Anda terlebih dahulu dan melihat apakah Anda anak telah selesai makan kotak berisi 9 ini, seberapa besar kondisinya akan membaik setelah meminum pil Xuan Zhaizhao. Smith hendak bertanya pada Wei Liang apakah dia bisa memberinya sekotak pil Jiu Xuan Zhaizhao lagi. Tapi Wei Liang dengan sengaja berkata pada kali ini, maaf, Tuan Smith, saya masih ada urusan, mari kita bicarakan nanti. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Wei Liang menutup telepon dan segera menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen kebetulan berada di Lebanon menunggu untuk kembali ke Tiongkok. Setelah menerima telepon dari Wei Liang, dia bertanya, Wei Liang, apakah semuanya baik-baik saja di Amerika Serikat? Wei Liang berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye. Awalnya tidak berjalan baik di sini, orang di penanggung jawab FDA sangat prihatin dengan tradisi kami. Ada banyak penolakan terhadap pengobatan, dan sikapnya sangat arogan. Setelah mengatakan ini, Wei Liang menceritakan detail pertemuannya dengan Smith kepada Ye Chen, dan juga memberitahu Ye Chen tentang telepon Smith. Setelah mendengar ini, Ye Chen tertawa dan berkata, saya bilang tidak, tapi tubuh saya sangat jujur. Ini memang kasus wewangian asli lainnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, saya kira dia menelepon Anda hanya karena dia ingin memesan lebih 9 pil Xuan Zhaizhao. Iya, Wei Liang berkata sambil tersenyum, saya kira dia juga memiliki niat ini. Jadi saya menutup telepon tanpa menunggu dia mengatakan apapun. Kata Ye Chen, saya kira dia akan tetap bertahan. Teruslah menelepon Anda, sehingga ketika dia menelepon Anda lagi, Anda dapat memberitahu dia bahwa pil Jiu Xuan Zhaizhao tidak memiliki efek samping, dan jika situasinya lebih serius, tidak masalah untuk minum 7 atau 8 pil sehari. Tentu saja, jika Anda meminum terlalu banyak pil, bagian tambahannya mungkin sedikit berlebihan dan akan ada sedikit limbah, tapi itu tidak masalah. Yang terbaik adalah dia memberi putranya 1 pil setiap setengah jam dan memakan ketujuhnya. Pil malam ini. Ayo. Ini akan membuatnya tetap hidup setidaknya selama 2 atau 3 bulan. Pil Jiuxuan Zhaizhao hanya memiliki 2 bahan. Satu adalah bubuk Gujin Xuanming, dan yang lainnya adalah pil penyelamat jantung penyebar darah. 2 macam obat ini, yang satu obat kuat dan yang satu lagi obat. Sebenarnya tidak ada efek samping. Jika pasien benar-benar terlalu lemah, tidak apa-apa jika meminum beberapa pil lagi sekaligus untuk mengkonsolidasikan fondasi dengan cepat dan membaik dengan cepat. Dan Ye Chen juga punya pertimbangan lain. Karena Smith sangat shock sebelumnya, dia harus diizinkan untuk segera melihat keajaiban Jiu Xuan Zhaizhao Wan sekarang. Karena itu tamparan di wajah, 1 tamparan sehari tidak terlalu efektif. Akan memuaskan jika wajahnya bengkak dan hancur dalam 1 tarikan napas. Wei Liang buru-buru bertanya, Tuan Ye, jika dia datang kepada saya untuk meminta obat, bagaimana saya harus membalasnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan obat-obatan paten Tiongkok diluncurkan di negara mereka, karena tidak diperbolehkan jika beredar di pasaran? Tentu saja Anda tidak bisa memberikannya lagi. Memberinya sebuah kotak sudah melanggar hukum dan peraturan mereka. Kami berbisnis dengan jujur. Sejak kami membuatnya kesalahan yang tidak disengaja untuk pertama kalinya, kita pasti tidak bisa melakukannya secara sadar untuk kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, bukankah dia sangat bangga? Kemudian gosok wajahnya sepenuhnya ke tanah dan bersihkan darahnya dari dia. Jadi kamu tidak perlu tinggal di Amerika. Lakukan saja sekarang, pergi ke bandara dan langsung terbang kembali ke Jinling. Tapi jangan beritahu dia dulu. Beri dia permainan yang sulit didapat. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Wei Liang menjadi tercerahkan. Dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda adalah cara terbaik untuk menghadapi orang seperti ini. Jika saya pergi sekarang,
Saya pikir Smith ini pasti akan mengejarnya ke Tiongkok. Ye Chen tersenyum dan berkata, datanglah jika Anda ingin. Tapi jangan perlakukan dia saat dia datang, dan jangan perhatikan dia jika dia datang menemuimu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak menemukan hubungan masyarakat, perusahaan dan menghabiskan banyak uang untuk bertemu dengannya? Jika itu miliknya, biarkan dia mencari perusahaan hubungan masyarakat untuk mengajak Anda bertemu. Wei Liang tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kami tidak memiliki perusahaan seperti itu di Jinling. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah, biarkan Hongwu keluar saja dan bekerja paruh waktu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, berapa banyak yang kamu keluarkan untuk bertemu Smith itu? Wei Liang buru-buru berkata, $50.000 AS. Ye Chen lalu berkata, baiklah. Kalau begitu, jika dia ketika saya menemukan Jinling, biarkan dia membuat janji dengan Anda melalui Hongwu. Saat itu, saya akan meminta Hongwu untuk berikan dia harga $5 juta AS. Dia harus memberikan $5 juta AS sebelum dia dapat bertemu Anda untuk makan malam. Kesempatan. Wei Liang berkata tanpa sadar, Tuan Ye, saya merasa situasi keuangan Smith tidak akan terlalu baik, dan dia pasti tidak akan mampu membeli uang sebanyak itu. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir. Tunggu, ketika dia datang ke China untuk mencarimu, dia tidak hanya di sini untuk putranya, dia harus berada di sini atas nama seluruh FDA, dan FDA pasti akan memberinya sebagian dana ini. Wei Liang tiba-tiba menyadari saat ini. Dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, sepertinya visi saya masih terlalu sempit. Anda benar, selama putranya meminum pil Jiu Xuan Zai Zhao, seluruh sistem medis Amerika akan mengetahuinya. Saya khawatir ini akan menjadi berita besar yang akan mengejutkan Amerika Serikat. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja semakin sensasional hal semacam ini, semakin baik, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula reputasi Jiuxuan Pharmaceutical. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, oke, dengarkan saja aku, ya, cepat dan kembalilah. Baik Tuan Ye, Wei Liang menutup telepon dan menemukan sudah ada 11 panggilan tidak terjawab di teleponnya. Panggilan tidak terjawab ini, tanpa kecuali, semuanya dari Smith. Melihat begitu banyak panggilan tak terjawab, Wei Liang sudah mengerti di dalam hatinya bahwa Smith ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Jiu Xuan Zai Zhaowan. Namun, dia tidak menelepon Smith kembali, tetapi meluangkan waktu untuk mengemas barang bawaannya dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Smith menelepon lagi. Wei Liang tersenyum, menjawab telepon, dan bertanya dengan nada agak tidak sabar, Tuan Smith, apakah Anda punya hal lain? Smith berkata dengan cepat, Tuan Wei, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu, Wei Liang berkata tanpa penghargaan. Anda adalah kepala FDA dan bertanggung jawab atas produksi dan kematian semua obat di Amerika Serikat. Mengapa Anda perlu meminta maaf kepada orang seperti saya? Kata Smith dengan canggung. Ini salahku, Tuan Wei. Aku terlalu bodoh. Sekarang aku hanya ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Aku tidak tahu di hotel mana kamu menginap sekarang. Wei Liang berkata dengan ringan, tidak perlu. Meminta maaf? Sejujurnya, saya tidak ingin melihat Anda sekarang. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Kami memiliki pepatah lama di Tiongkok, yang disebut tidak terlihat, keberatan. Wajah Smith terbakar, dan dia tersenyum meminta maaf, Tuan Wei. Itu benar. Sebelumnya, ini adalah sikap buruk saya. Saya benar-benar minta maaf. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya tanpa malu-malu, Tuan Wei, aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku sekarang, tapi bisakah kamu memberiku sekotak pil Jiu Xuan Zai Zhao lagi? Anakku mungkin harus bergantung pada obat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Wei Liang tidak menjawab pertanyaannya. Pertanyaan? Tetapi bertanya kepadanya, bagaimana kondisi putra Anda? Smith berkata dengan tergesa-gesa, ada kemajuan yang signifikan, dan dokter mengatakan itu hanya sementara, nyawanya keluar dari bahaya. Wei Liang bertanya, berapa banyak pil yang kamu berikan padanya?
1. Wei Liang berkata, pil Jiusuan Zai Zhao kami tidak memiliki efek samping apapun, dan jika kondisinya lebih kritis, Anda dapat memberinya beberapa pil lagi, 1 pil setiap setengah jam, dan memakan ke-7 pil tersebut. Dengan cara ini setidaknya dapat menjamin bahwa nyawanya tidak akan dalam bahaya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika tidak, jika sel kanker terus menyebar dan tumbuh, dia mungkin akan segera jatuh ke kondisi kritis lagi. Smith dengan cepat bertanya, bagaimana jika semua obatnya diminum hari ini? Setelah makan, apa yang harus kita lakukan besok? Wei Liang berkata, saya sudah mengatakan bahwa jika Anda meminum semua obat hari ini, Anda setidaknya dapat menjamin bahwa dia akan hidup selama 2 hingga 3 bulan. Jika sel kankernya terkontrol dengan baik, dia bisa hidup setengah tahun lagi. Itu belum tentu tidak mungkin. Mengenai obat yang tersisa, mari kita bicarakan di lain hari. Dengan itu, Wei Liang berkata lagi, Tuan Smith. Aku akan istirahat sekarang, selamat tinggal. Kemudian, Wei Liang menutup telepon lagi tanpa menunggu reaksi Smith. Putuskan teleponnya. Begitu telepon ditutup, Wei Liang segera menelepon kru dan meminta mereka untuk menanyakan rute dan bersiap untuk lepas landas, dan dia segera bergegas ke bandara. Setelah menelepon kru, Wei Liang mematikan ponselnya, mengemasi semua barang miliknya, dan naik taksi untuk meninggalkan hotel bahkan tanpa menyelesaikan prosedur check-out, langsung menuju bandara. Tapi Smith, yang berada di rumah sakit saat ini, masih tidak menyerahkan kotak pil Jiusuan Zai Zhao milik Wei Liang yang lain. Dia ragu-ragu lagi dan menelepon Wei Liang lagi. Tanpa diduga, ada nada pemberitahuan di ujung lain telepon bahwa pihak lain telah mematikan teleponnya. Smith segera merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan berani pamer kepada Wei Liang bahkan jika dia terbunuh. Dia akan mengambil kedua kotak pil Jiusuan Zhao Zhao apapun yang terjadi. Sayangnya, kini ia tidak menyesal lagi, sehingga ia hanya bisa kembali memfokuskan perhatiannya pada putranya, Jimmy. Smith mengingat kata-kata Wei Liang. Wei Liang berkata bahwa dia dapat memberi putranya 7 pil Jiusuan Zai Zhao, dan Smith segera merasa tak tertahankan. Jadi, dia langsung berkata kepada istrinya, Jenny, beri Jimmy pil lagi, lalu tandai waktunya, dan beri dia 1 pil setiap setengah jam. Saya baru saja bertanya kepada penanggung jawab di sana, dan dia bilang pasien yang sakit kritis boleh meminumnya lebih banyak dalam 1 waktu dan situasinya akan membaik lebih cepat. Jenny tidak sabar menunggu putranya meminum pil kedua besok. Setelah mendengar hal itu, ia segera mengambil pil lagi. Saat dia hendak memberikannya ke mulut putranya, dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana jika kotak obat ini sudah habis dan tidak ada obat lagi di belakangnya? Smith berkata dengan tergesa-gesa, saya akan memikirkan. Sebuah nanti, katanya, selama hari ini kalau terkonsolidasi dengan baik, nyawa Jimmy pasti tidak akan terancam dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau dia beruntung, masih ada harapan baginya jika dia bertahan 6 bulan lagi, Jenny. Lalu menghela nafas lega dan buru-buru berkata kepada Jimmy, Jimmy, cepat minum obat ini. Pada saat ini, saraf sensitif yang berhubungan dengan karir Smith segera menjadi tegang. Dia segera berkata kepada istrinya, Jenny, tunggu sebentar, tunggu beberapa menit sebelum memberikan obat pada Jimmy. Tepat ketika Jenny terkejut, dia segera berkata kepada dokter yang merawat, cepat panggil semua orangmu. Kemarilah, pantau dengan cermat semua perubahan pada tubuh Jimmy mulai sekarang, dan catat semuanya kata demi kata. Ngomong-ngomong, atur seseorang untuk menyiapkan kamera untuk merekam seluruh prosesnya. Saya ingin melihat baik-baik betapa kuatnya obat ini. Oke, dokter yang merawat tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia merindukan keseluruhan proses Jimmy meminum obat tadi, dan hanya melihat satu hasil ketika dia datang ke sini. Jadi sekarang dia juga ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa ajaibnya obat ini. Tak lama kemudian, bangsal Jimmy dipenuhi banyak dokter berjas putih. Semua pakar onkologi terkemuka dari seluruh Mayo Center berkumpul di sini. Yang bisa masuk ke bangsal, tanpa terkecuali, adalah kepala departemen dan pimpinan laboratorium.
sedangkan yang berpangkat lebih rendah hanya bisa berdiri di depan jendela kaca besar di luar bangsal dan menonton. Semua orang telah mendengar bahwa keajaiban besar terjadi di ICU. Putra eksekutif FDA Smith sebenarnya menerima efek terapeutik yang sangat besar dari obat paten tradisional Tiongkok, dan dikatakan bahwa semua obat yang terus dia minum harus dipantau. Jadi tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan keajaiban atau menyaksikan rumor dengan mata kepala sendiri. Kali ini Jimmy menelan pil ke dalam mulutnya dengan bantuan ibunya. Pilnya meleleh lagi di mulut Anda, Jimmy berkata dengan terkejut. Bu, pil itu meleleh di mulutmu. Lebih cepat dari marshmallow. Smith berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kelarutan obat ini dalam air seharusnya tidak sebaik itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu larut setelah makan? Jenny mengabaikannya dan tidak sabar untuk bertanya kepada putranya, Jimmy, bagaimana perasaanmu, dokter? Yang merawat juga berkata dengan cepat, ya, Jimmy, apapun perasaanmu, tolong beritahu saya sejelas mungkin, mari kita gambarkan. Jimmy berpikir sejenak dan berkata, saya merasa sedikit hangat setelah obat masuk ke perut saya, dan kemudian saya merasakan sakit di tubuh saya lebih baik dari sebelumnya, dan kepala saya tidak terlalu sakit pada saat ini. Dokter yang merawat asisten siswa menatap berbagai data dan indikator pada instrumen dan berkata dengan terkejut, dokter, berbagai indikator fisik Jimmy telah meningkat secara signifikan, dan oksigen darahnya, tekanan darah dan detak jantungnya sedikit membaik. Pada dasarnya, indikator fisik Jimmy telah meningkat secara signifikan, hampir mencapai tingkat terendah untuk anak-anak normal. Dokter yang merawat menelan ludah dan berkata, jenis obat apa yang bisa bekerja begitu cepat, adrenalinnya tidak secepat itu. Sambil berkata, dia bertanya kepada teknisi farmasi di sebelahnya. Sang ahli berkata, Dr. Matthew, berdasarkan tingkat profesional Anda, apakah obat ini mengandung sejenis hormon? Smith tampak seolah-olah tiba-tiba mengerti, dan berseru, ya, itu sangat mungkin, pabrik farmasi Huaxia mereka suka menambahkan obat kimia atau bahan aktif obat modern lainnya ke dalam bahan jamu Tiongkok, sambil berkata, dia buru-buru menambahkan. Saya pikir kita harus segera mengambil beberapa sampel dari pil dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih dekat, seorang ahli farmasi bernama Matthew memegang dagunya dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, dilihat dari kecepatan yang begitu cepat efek periode memang benar mungkin mengandung semacam hormon. Namun berdasarkan pemahaman saya terhadap hormon yang ada sepertinya belum ada hormon yang cocok untuk kondisi fisik Jimmy saat ini. Jika ada hormon seperti itu pasti kami akan menggunakannya. Dahulu kala, kita tidak akan menunggu sampai sekarang. Semua orang tampak serius, karena apa yang dikatakan Matthew sepertinya masuk akal. Mereka telah lama memikirkan semua metode pengobatan dan penyelamatan yang dapat mereka pikirkan, dan telah menggunakan semua metode yang tersedia lebih dari sekali. Sebenarnya tidak ada hormon yang dapat memberikan efek positif seperti itu. Smith bertanya lagi, mungkinkah mereka menemukan sejenis hormon yang belum kita temukan? Matthew berkata dengan canggung, secara logika, seharusnya tidak demikian. Jika mereka benar-benar menemukan atau menemukan sejenis hormon baru dan dengan efek yang begitu bagus, mereka tinggal mendaftarkan paten dan mengekspor hormon ini ke seluruh dunia. Jika Anda mengatakan ini cukup bagi mereka untuk menghasilkan puluhan miliar dolar setahun, mengapa repot-repot menggunakan hormon ini dengan susah payah, dikemas dalam pil semacam ini? Itu tidak masuk akal. Sialan, Smith menggaruk kepalanya dan berseru, harus kuakui, benda ini membuatku bingung. Pada saat ini, ranjang rumah sakit Jimmy, yang berada di tempat tidur, berkata dengan terkejut, aku bisa melihat segalanya lebih jelas, Bu, secara kasar aku bisa melihat wajahmu dengan jelas. Bu, benarkah? Ketika Jenny mendengar ini, dia sangat gembira dan menangis. Air mata itu terus berjatuhan. Meskipun dia bukan seorang dokter atau ahli di bidang medis, dia tetaplah seorang mahasiswa top Ivy League. Dia tahu bahwa alasan putranya tidak dapat melihat adalah karena saraf optiknya tertekan oleh tumor.
Jadi dia sekarang tahu betul bahwa sejak penglihatan putranya berangsur-angsur pulih, ini membuktikan bahwa tumor yang menekan saraf optiknya kemungkinan besar telah sembuh. Dia tersedak dan berkata, "Bagus sekali, hebat sekali." Kekuatan Jimmy di tangannya juga meningkat pesat. Jadi dia mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, yang masih memasang tabung infus dan alat pemantau oksigen darah, dan dengan lembut menyekanya. Dia menyeka air mata dari sudut mata ibunya dan menghibur. "Bu, jangan menangis, aku menjadi lebih baik. Ibu seharusnya bahagia." Jimmy mampu mengangkat lengannya dan menghapus air mata dari sudut mata. Tatapan mata Jenny secara akurat, yang membuat semua orang senang. Dia tampak tercengang. Dokter yang merawat menepuk wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah saya berhalusinasi?" Smith begitu bersemangat sehingga dia bergegas, berjongkok di depan putranya dan bertanya kepadanya, "Jimmy, bisakah kamu melihat wajah ayah dengan jelas?" Jimmy berkata, "Ayah, kenapa ada benjolan merah di hidungmu?" Smith tanpa sadar menyentuh benjolan di hidungnya, dan seperti istrinya, tidak bisa menahan tangis, tersedak dan berkata, "Ayah mungkin mengalami beberapa kelainan endokrin dalam 2 hari terakhir. Tidak masalah, dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Sambil berkata, dia meraih tangan putranya dan menangis. "Jimmy, kamu akhirnya bisa melihat orang tuamu dengan jelas. Wajahmu, kupikir kamu tidak akan pernah melihat kami lagi dalam hidup ini." Pada saat ini, seluruh bangsal akan meledak. Semua ahli menundukkan kepala dan berkomunikasi berdua atau bertiga, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Dokter yang merawat bergumam, "Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya?" Sekalipun benar bahwa hormon dapat memperbaiki kondisi seseorang, sangat mustahil bagi saraf optik yang terkompresi untuk pulih juga. Pemulihan penglihatan, ini pasti disebabkan oleh tumor yang menjadi lebih kecil dan kurang terkompresi, tapi ini terlalu cepat. Pakar lain bahkan lebih terkejut lagi. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang melawan kanker selama puluhan tahun. Targetnya masing-masing mencakup berbagai jenis kanker, dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari depan hingga belakang, dari dalam hingga luar. Mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya terkait kanker. Namun semakin kaya, semakin sedikit mereka bisa memahami segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Karena hal ini telah menjungkirbalikkan semua pengalaman relevan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Saat ini, dokter yang merawat buru-buru berkata kepada asistennya, "Cepat beritahu pusat pengobatan nuklir agar dokter yang menangani PET-CT dapat bersiap untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh pada Jimmy." Perbedaan antara PET-CT dan CT biasa. Dapat memindai seluruh tubuh pasien dan memperoleh gambar tomografi setiap aspek tubuh dalam satu waktu, menjadikannya pilihan terbaik untuk memeriksa tumor pada pasien kanker. Hanya melalui cara inilah dokter dapat melihat secara menyeluruh bagaimana status tumor di tubuh Jimmy saat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu, Jimmy menerima sebagian besar perawatannya di rumah sakit ini. Rumah sakit ini memiliki data pencitraan CT dari setiap tahap perawatannya selama beberapa tahun terakhir. Pemindaian terbaru dilakukan lebih dari setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, selama dia segera melakukan pemindaian seluruh tubuh dan membandingkannya dengan hasilnya setengah bulan yang lalu, kita dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi pada sel kanker di tubuhnya. Tak lama kemudian, Jimmy muda didorong ke pusat pengobatan nuklir oleh dokter dan perawat. Setelah zat kontras disuntikkan, dia dikirim ke ruang CT untuk pemindaian menyeluruh. Setengah jam kemudian, hasil scan keluar, dan sejumlah besar dokter berkumpul di depan komputer, melihat gambar CT terbaru Jimmy. Dokter yang merawat sekaligus membuka data pencitraan dari setengah bulan yang lalu. Setelah membandingkannya, dia berseru, "Ini luar biasa, sejumlah besar lesi di tubuh Jimmy sebenarnya telah menyusut, karena kanker Jimmy sudah mencapai stadium terminal. Maka, di sanalah sudah lama bermetastasis banyak, ada lesi tumor di getah bening, tulang, hati dan paru-paru, dan ukurannya tidak kecil. Yang terbesar adalah sebesar kepalan tangan bayi. Terlebih lagi, ketika pengobatan telah habis,
sel kanker Jimmy menyebar semakin cepat, dan tumornya terus tumbuh. Biasanya, menurut tren, setelah setengah bulan, tumornya pasti relatif meningkat. Namun kini, alih-alih membesar, lesi tersebut malah mengecil. Terutama tumor besar intrakranial yang sebelumnya menekan saraf optik dan pendengaran telah menyusut diameternya 1 mm. Jangan remehkan milimeter ini, karena milimeter inilah yang menekan saraf. Para dokter sangat bersemangat. Matthew, mantan pakar farmasi, berseru, "Obat anti kanker apa yang masih kita pelajari? Ini adalah obat anti kanker terbaik di dunia." Dokter yang merawat di samping juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, obat ini sangat efektif untuk kanker, memiliki efek terapeutik yang sangat baik. Jika penyakit ini benar-benar dapat mencakup seluruh dunia, kami para ahli onkologi juga dapat diberhentikan. Smith juga sangat yakin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek yang begitu kuat. Kali ini, Ibu Jimmy segera mengambil pil lagi dan berkata dengan semangat, "Sudah waktunya minum pil ketiga." Semua orang sadar dan buru-buru mendesak, "Cepat, mari kita lihat apakah keajaiban lain terjadi setelah meminum pil ketiga." Malam itu, semua dokter di Mayo Center secara spontan bekerja lembur di rumah sakit sepanjang malam. Sekalipun tidak ada yang salah dengan mereka, mereka tidak rela pergi. Karena mereka tahu mereka sedang menyaksikan keajaiban medis. Jimmy yang diteliti layaknya alien oleh sekelompok dokter papan atas, tentu memenuhi ekspektasinya. Setiap kali ia meminum pil Jiusuan Zai Zhao, tumor di tubuhnya akan menyusut secara signifikan. Penyusutan ini hampir terlihat dengan mata telanjang pada data pencitraan. Apalagi kebugaran fisiknya memang meningkat pesat. Seperti yang dikatakan dalam paket pil Jiusuan Zai Zhao, vitalitasnya dengan cepat pulih. Setelah meminum 7 pil, dia bisa duduk sendiri dan berjalan dengan goyah. Jimmy mengidap penyakit kanker yang sudah menyebar ke tulang selama lebih dari setahun, terutama di tulang tungkai, sehingga ia harus terbaring di tempat tidur selama setahun penuh. Berjalan kembali setelah setahun, meski hanya berjalan sulit sejauh 10 meter, sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban di mata para dokter profesional tersebut. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam riwayat kesehatan mereka, seolah-olah mereka belum pernah melihat pasien lumpuh tingkat tinggi yang bisa berjalan lagi. Tuan dan Nyonya Smith begitu bersemangat hingga mereka terjaga sepanjang malam. Sedangkan untuk istrinya Jenny, selain heboh dan heboh, ia juga sedikit khawatir. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Smith, "Sayangku, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan sekotak pil Jiusuan Zai Zhao lagi untuk Jim hari ini. Saya melihat trennya saat ini. Jika dia mengambil kotak lain, dia seharusnya bisa untuk pulang, memulihkan." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Jimmy tidak tidur di rumah selama 3 tahun. Karena Jimmy sudah memasuki tahap kritis, ia tidak pernah meninggalkan pengawasan 24 jam rumah sakit. Bahkan ketika ia pergi ke Eropa untuk berobat, ia akan langsung berangkat dari rumah sakit ke bandara, lalu naik penerbangan charter medis khusus langsung ke Eropa. Jadi, bagi Jenny, ia sangat berharap bisa membawa pulang putranya. Dan menurutnya, selama putranya bisa meminum pil Jiusuan Zai Zhao, dia bisa meninggalkan rumah sakit dan pulih dengan baik di rumah. Lagi pula, di matanya, kredibilitas pil Jiusuan Zai Zhao kini jauh melebihi kredibilitas rumah sakit. Malam itu, Mayo Center begadang semalaman. Keajaiban tentang pil Jimmy dan Jiusuan Zai Zhao telah menyebar dengan cepat dari sini ke sistem medis di Amerika Serikat. Saat fajar, hampir semua rumah sakit, lembaga penelitian medis, dan perusahaan penelitian farmasi terkemuka di Amerika Serikat telah mendengar berita mengejutkan ini. Namun saat ini mereka hanya mendengar rumor dan belum melihat informasi lengkapnya, sehingga semua masih skeptis. Lagi pula, setelah bertahun-tahun menaklukkan kanker, belum ada seorang pun yang mampu menyelamatkan pasien stadium akhir. Setelah kanker stadium akhir dapat disembuhkan, itu berarti kanker telah benar-benar ditaklukkan. Setelah pengalaman pribadi malam ini,
Smith telah sepenuhnya mengubah semua pandangannya sebelumnya. Saat ini, dia berharap bisa menemukan Wei Liang, bersujud padanya 2 kali, menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali, dan kemudian meminta lebih banyak uang darinya. Banyak pil Jiuxuan Zaizao. Dia melihat jam dan melihat bahwa sudah jam 6 pagi. Jadi dia bergumam, saya kira Tuan Wei juga harus bangun. Saya akan meneleponnya sekarang. Setelah itu, dia segera mengeluarkan miliknya ponsel dan menelepon. Wei Liang, meneleponnya, sama seperti tadi malam, ponsel Wei Liang masih mati. Dia meletakkan teleponnya dan berkata dengan malu-malu, ponsel Tuan Wei masih dimatikan. Saya kira dia mungkin marah kepada saya kemarin. Jenny berkata dengan marah, orang lain pasti akan marah padamu. Seseorang melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengirimimu obat yang begitu bagus, tapi kamu malah mengolok-olok orang lain tanpa tahu harus berbuat apa. Jika itu aku hanya akan memberimu nomor telepon telah ditambahkan ke daftar hitam. Sialan, Smith tiba-tiba panik dan berkata, bisakah dia benar-benar menambahkan saya ke daftar hitam? Jenny juga cemas dan buru-buru bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Perawatan dan kesembuhan Jimmy selanjutnya bergantung pada obat ini. Smith menyentuh dagunya dan berjalan mondar-mandir, menjadi semakin cemas saat memikirkannya. Dia paling takut Wei Liang akan berhenti memperhatikannya karena marah. Jika ini terjadi, putranya tidak akan bisa mendapatkan obat di masa depan. Jadi, dia buru-buru berkata, saya akan meminta bantuan teman-teman saya di kantor polisi untuk mengetahui apakah saya bisa mengetahui di hotel mana dia menginap. Saya akan menemuinya secara langsung untuk meminta maaf. Jenny pun merasakan hal ini adalah satu-satunya solusi. Jadi dia buru-buru, kalau begitu aku ikut denganmu. Smith buru-buru berkata, jangan pergi. Jimmy mungkin akan cemas jika dia bangun dan tidak bisa melihat kita. Kamu bisa tinggal bersamanya di sini. Lagi pula, putrinya masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jenny memandangi putri kecilnya yang sedang tidur nyenyak di sofa di sebelahnya, dan berkata tanpa daya, kalau begitu, ketika kamu pergi ke pintu untuk meminta maaf, kamu harus membuang sikap sombong yang biasa kamu lakukan, apalagi memamerkan apa yang disebut keahlianmu di depan orang lain. Kamu harus menggunakan sikap yang paling rendah hati dan rendah hati untuk meminta maaf kepada pihak lain, mengerti, dimengerti. Smith berkata tanpa ragu-ragu, saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan pernah meremehkan pengobatan tradisional Oriental lagi. Jenny berkata lagi, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa etiket paling penting di antara orang Tiongkok adalah untuk berlutut, yang terbaik bagimu adalah berlutut di tanah dan memohon pengampunan saat kamu melihat orang lain. Ekspresi Smith dia sangat tertekan dan mengeluh. Astaga, Jenny, kamu adalah istri yang baik bagiku, kamu sebenarnya memintaku untuk berlutut demi orang lain. Jenny berkata dengan dingin, orang lain menyelamatkan nyawa putramu. Jadi bagaimana jika kamu berlutut untuk orang lain? Sudah kubilang, jika Jimmy tidak bisa mendapatkan obat pengobatan lanjutan karena kamu, aku pasti akan menceraikanmu, karena aku sudah muak dengan orang-orang putus asa sepertimu. Smith berkata dengan panik, oke, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, saat aku melihatmu. Hal pertama yang akan dilakukan Wei Liang adalah berlututlah untuknya. Jenny dengan cepat menambahkan, ngomong-ngomong, kamu sudah berlutut, jangan lupa bersujud lagi. Menurutku etiket ini populer di China. Bersambung.